Untuk menulis makalah yang harus dijadikan acuan adalah pertama teman-teman harus menuliskan yang namanya pendahuluan, rumusan masalah, kerangka teori, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Jadi ada 6. Akan tapi dalam tugas kali ini saya tidak menuntut kalian harus mengerjakan 6 subtema. Cukup tentang rumusan masalah atau kerangka teoritis, kemudian pembahasan, baru daftar pustaka. Jadi itu yang saya tekankan kepada kalian. Contoh semisal kalian mengerjakan tentang Mu'tazilah, berarti tulis saja subtemanya sejarah lahirnya teologi Mu'tazilah. Nah, sejarah ini nanti akan meliputi lahirnya kapan, kemudian apa yang melatar belakangi lahirnya teologi Mu'tazilah, kemudian siapa tokoh yang menggagas lahirnya teologi Mu'tazilah. Kemudian subtema yang kedua tentang ajaran teologi Mu'tazilah. Nah, ini ajarannya nggak usah ditulis keseluruhannya, cuman poin pentingnya aja yang terkait masalah pembahasan peran akal dan wajud dalam ketuhanan Mu'tazilah, karena mereka memiliki pemahaman tersendiri terkait masalah penjelasan mengenai peran akal dan wajud dalam ketuhanan Mu'tazilah. Nah, ketika kalian membuat sebuah makalah, maka gunakan salah satunya adalah analisis dengan 5W1H, seperti what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, how, bagaimana. Contoh semisal gini, kita bahas masalah Mu'tazilah. Apa? Apa teologi Mu'tazilah? Kemudian siapa? Siapa yang menggagas teologi Mu'tazilah? Tokoh, itu sebutkan. Kapan? When, kapan? Jadi kapan teologi Mu'tazilah itu dilahirkan atau digagas? Tahun berapa? Dan di mana? Kemudian di mana? Di mana teologi Mu'tazilah itu lahir? Kemudian kenapa? Nah, kenapa teologi itu Mu'tazilah digagas oleh Wasil bin Atok semisal? Itu yang melatar belakangnya itu apa? Kemudian bagaimana? Bagaimana masyarakat atau yang mengikuti teologi Mu'tazilah itu bisa menerima ajaran teologi Mu'tazilah? Jadi itu poinnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan teori 5W1H untuk membuat sebuah makalah atau untuk menganalisis sebuah artikel yang nanti ditulis. Bisa dipahami ya? Nah, jadi itu. Jadi poinnya yang saya tekankan adalah ada rumusan masalah, ada pembahasan, kemudian daftar pustaka. Adapun daftar pustaka atau referensi, teman-teman ketika nulis footnote, itu pertama tulis yang menulis buku. Contoh semisal ya, Imron Nur Anas, Pergulatan Batin Aliran Kalam, Nganjuk, MAYTP 2020 halaman 21. Itu contoh. Jadi penulis buku ditulis terlebih dahulu, baru judul buku, baru kota, kemudian penerbit, baru tahun terbit, kemudian halaman. Itu untuk menulis footnote ya. Kayak tadi, Imron Nur Anas, Pergulatan Batin Aliran Kalam, kemudian buka kurung, Nganjuk, titik 2, MAYTP, koma. Nah, seperti itu ya. Saya ulangi lagi. Contoh semisal ya, Imron Nur Anas, koma. Kemudian tasawuf, menyikap takbir di balik batin, koma, buka kurung, Nganjuk, titik 2, MAYTP, koma, 2020, tutup kurung, koma, halaman, titik, 21 titik. Nah, kayak gitu. Jadi nulis footnote seperti itu. Adapun kalau nulis daftar pustaka, teman-teman cukup menghilangkan halaman yang di belakang aja. Jadi langsung halamannya dihilangkan. Hanya itu. Jadi teman-teman bisa membuat makalah atau artikel dengan analisis 5W1H. Kalau misalkan ada yang tidak paham, bisa kita diskusikan. Nanti kalau kalian kembali ke pesantren, ada beberapa buku, 4 atau enggak 5 judul buku yang sudah saya berikan kepada teman-teman kalian yang ada di pesantren. Jadi kalian bisa menambah atau membaca-baca yang perlu kalian masukkan dalam tulisan tersebut. Nggak harus sempurna, yang penting kalian mengerjakan. Adapun nanti kurang lebihnya nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng. Jadi nggak usah menuntut untuk sempurna, yang penting kalian mengerjakan. Itu aja. Sekian dari saya.
nggak keberatan ya untuk mengerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.